Shalom, selamat sore adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita selalu sehat, kita selalu aman ketika kita menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Walaupun ibadah kita kali ini, kita berada di rumah kita masing-masing, saya percaya kerinduan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan tidak pernah pupus, tidak pernah hilang. Untuk itu kita akan melaksanakan ibadah remaja pada sore hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Demos, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Ku ada sebagaimana ku ada." Kita saat teduh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi saat ini. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Kita akan menyambut pelayan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu kepada hambanya, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Adik-adik remaja dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada saat ini kita boleh lagi bersama-sama untuk beribadah, sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi hari ini kita semua mengikuti ibadah khotbah secara online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Diamkanlah suara-suara hati kami Tuhan, kecuali suara Tuhan hendak berbicara bagi kami pada saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak lebih daripada adik-adik remaja
yang hadir pada saat ini bahkan menyaksikan tayangan online pada saat ini. Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu merupakan isi hati Tuhan yang hendak disampaikan bagi kami semua pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kali Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan yang pernah dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari keterikatan kuasa kegelapan, yaitu kepada Maria Magdalena. Dan pada kesempatan ibadah kita pada saat ini, kita melihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu, murid-murid berada di suatu tempat yang pintu-pintunya saat itu terkunci. Kenapa? Karena situasi yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ialah ada dua hal yang mereka alami dalam hidup mereka saat itu. Yang pertama, situasi yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka berada dalam suasana duka atas peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, yang selama ini Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus itu adalah menjadi soko guru bagi mereka. Kemanapun mereka pergi, Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya ikut bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika peristiwa penyaliban terjadi? Mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, suasana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, di samping mereka mengalami duka cita, mereka juga mengalami ketakutan yang amat sangat kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dua hal inilah yang menyebabkan mereka berkumpul di suatu tempat yang pintu-pintunya saat itu dalam suasana terkunci. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
di tengah-tengah situasi kondisi murid-murid yang ada pada saat itu, berada di suatu tempat yang terkunci, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka sambil menyampaikan, damai sejahtera bagi kami. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang kepada murid-muridnya yang saat itu berada dalam suasana ketakutan. Dia tidak datang dengan memarahi mereka karena ketidakpercayaan mereka akan kuasa Tuhan, karena ketidakpercayaan mereka akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan mati, disalibkan, bahkan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi dalam situasi kondisi murid-murid takut pada saat itu, Yesus datang dengan kasih-Nya, menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengandung arti yang paling dalam. Ya, di tengah-tengah situasi kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dalam ketakutan, Yesus memberikan shalom, damai sejahtera, yang memberikan pengharapan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita kepada mereka di tengah-tengah situasi kondisi yang mereka alami pada saat itu. Aplikasi rohani apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Saya tidak tahu apa situasi kondisi yang kita alami atau yang adik-adik remaja alami saat ini. Mungkin ada di antara adik-adik remaja yang saat ini sudah mulai bosan tinggal di rumah akibat COVID-19 ini. Mungkin ada yang sudah ingin untuk berjumpa dengan teman-teman di sekolah, bermain bersama teman-teman, sehingga membuat kita putus harapan, membuat kita kecewa dengan situasi kondisi yang kita alami. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami saat ini, apakah saudara berada dalam suasana ketakutan, suasana bosan dengan situasi kondisi yang ada? Yesus datang dengan kasih-Nya, menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan datang di dalam kehidupan kita, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera ini menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap orang percaya, ketika kita menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Ketika Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, dilanjutkan dengan kata-kata, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus tidak hanya menyampaikan shalom, damai sejahtera, memberikan ketenangan kepada mereka, tetapi sekaligus Yesus datang menunjukkan tanda bukti di mana tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang tertikam. Dan ketika murid-murid itu menyaksikan dan melihat Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami situasi kondisi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, atau kita mau membuka hati kita untuk sungguh-sungguh membiarkan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, saya percaya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga akan menguatkan iman percaya kita ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus berada dalam suasana ketakutan, Yesus menyampaikan shalom yang kedua. Dan shalom yang kedua ini adalah shalom
yang disertai dengan tugas khusus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Artinya bahwa ketika kita sudah memiliki sebuah kepastian hidup di dalam Yesus Kristus, maka ada tanggung jawab yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu untuk pergi memberitakan sukacita bagi semua orang. Kabar bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut, itu berarti bahwa ketika kita akan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh dan sebab itu, maka tanggung jawab kita ialah untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin adik-adik remaja mengatakan saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, saudara, menyampaikan firman Tuhan tidak harus berdiri di mimbar untuk berkhotbah. Tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ialah melalui sikap hidup adik-adik remaja. Ya. Kamu adalah surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang dimanapun kita berada. Maka kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita di mana lingkup Tuhan izinkan kita berada, maka seharusnya anak-anak Tuhan, anak-anak remaja harus bisa hadir menjadi berkat dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan ada tanggung jawab yang kita harus emban dalam hidup ini, menjadi berkat. Oleh karena itu, tunjukkanlah sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan dimulai dari lingkup keluarga kita, mulai dari rumah kita masing-masing. Ketika kita hadir dalam kehidupan keluarga kita, adik-adik remaja bisa menjadi berkat bagi mama dan papa. Ya. Tunjukkan sikap bukti bahwa kalian adalah milik Kristus. Ketika kita menunjukkan sikap hidup yang benar di hadapan orang tua, maka orang tua kita bisa bersuka cita melihat sikap hidup anak-anak Tuhan yang sungguh terus memancarkan kasih dimanapun kita berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus menguatkan kehidupan iman percaya kita. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi kawan kerja Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Maka saatnya bagi saudara dan saya untuk terus hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terus urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pada saat ini. Hamba-Mu terbatas, Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tidak pernah terbatas itu, Tuhan, akan menolong kami, memampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kesempatan yang indah bagi kami untuk terus boleh memperkuat iman kami, sekalipun situasi kondisi yang ada di sekitar kami, Tuhan, tidak membuat kami bersuka cita oleh karena COVID-19 yang terus menyebar ke wilayah kami, secara khusus di kota Palu ini. Kami tetap percaya dan berdoa bahwa kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan terus melindungi setiap anak-anak Tuhan, melindungi setiap umat-Mu yang ada di muka bumi. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau akan melawat, melindungi kami semua, sehingga kami bebas dari sakit, penyakit yang dikerjakan oleh pekerjaan kuasa kegelapan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Ini doa kami Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Saya menyampaikan dari tempat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman kita. Tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.